Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jaiki dan saya dari kelas T4I dengan NIM 233140707111098. Di sini saya ingin menginformasikan tugas API dari mata kuliah integrasi yang aplikasi. Sekarang saya akan menginformasikan bab 6. Dari yang pertama, saya dari yang pertama saya akan mempresentasikan web dari codingan web mahasiswa PECDAR. Nah, dari codingan ini itu berfungsi untuk membuat tampilan atau interface untuk menampilkan data-data dari mahasiswa. Jadi saat nanti kita menambahkan datanya dari API, maka datanya akan terupdate di page ini, yaitu web underscore mahasiswa underscore page underscore dar titik dar. Lalu selanjutnya ada add mahasiswa page dar. Nah, di codingan ini kita akan membuat interface saat kita ingin menambahkan data mahasiswa. Jadi, misalnya kamu ingin menambahkan data mahasiswa tapi bukan lewat API, langsung lewat partnernya, maka bisa melalui halaman ini. Lalu di mahasiswa service data kita akan menambahkan data dari update mahasiswa. Nah, di data ini kita bisa menambahkan mahasiswa baru. Ini berfungsi untuk mengatur respon, yaitu update mahasiswa yang terhubung dengan Postman API. Jadi saat kita menggantinya di API di Postman, lalu maka data dalam partnernya maka data dalam aplikasi partnernya akan terganti sama sama dengan kode di bawah ini yang adalah function untuk menghapus data mahasiswa. Yang dimana jika data mahasiswa itu jika data mahasiswa sudah dihapus melalui Postman, maka data itu pun akan terhapus di aplikasi Flutter. Lalu selanjutnya kita akan tes apakah semua itu berjalan dengan baik. Sebelumnya kita akan menjalankan dulu Flutter. Pertama, proses kita akan menunggu. Sudah berhasil dijalankan Flutternya, lalu kita akan menambahkan email dan password sama seperti yang kita tambahkan saat mengirim token YWT, yaitu user at expo.com. Lalu untuk passwordnya itu tidak boleh disebutkan dari password. Nah, setelah kita berhasil login, maka kita akan ke halaman taman. Kita akan halaman home,
Lalu kita bisa di sini kita lihat mahasiswanya. Seperti yang ditampilkan bahwa di halaman ini kita bisa melihat data mahasiswa yang ada dalam database. Nah, dan sekarang kita akan melakukan uji tes melalui Postman-nya. Namun kita akan menguji dengan metode POS. Kita akan menambahkan ininya 24500 di dalam 24500, lalu kita menambahkan namanya itu, kita akan menambahkan namanya mahasiswanya itu Gilang. Lalu kita akan memasukkan emailnya itu Gilang at gmail.com. Belum masuk. Gilang at gmail.com. Lalu kita akan masukkan pendidikannya itu kedokteran. Lalu kita akan send, dan bisa dilihat bahwa ada notifikasi dua mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah, seharusnya jika ada data di sini ditambahkan, maka tampilan indikator pun juga akan berubah. Langsung kita akan refresh. Bisa dilihat kita sudah berhasil menambahkan data mahasiswa dengan nama Gilang jurusan kedokteran. Klik lagi button ini. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan tes selanjutnya itu tes put. Put ini bisa sama seperti update dalam PRUD. Kita mencet put, dan untuk kita menandai mana yang ingin kita pilih, kita harus menambahkan ID-nya dulu. Jadi ada primary key dan setiap data itu. Dan kita harus cara men-select data itu, kita harus memilih ID dari data itu. Misalnya aku mau data dengan ID 3. Kita mungkin get dulu. Log menampilkan datanya. Data ID. Nah, jadi tidak. Lalu kita akan put namanya. Ini konfliknya ini. Kita akan pilih namanya dari jahit dan tampan. Maaf, mungkin ada kesalahan sintaks sebelumnya. Nah, bisa terlihat data di sini bersel berganti di jahit dan tampan. Lalu kita akan cek lagi di aplikasi Flutter-nya. Kita lihat lagi datanya. Bisa dilihat jahit yang sebelumnya jahit itu jadi diganti namanya jadi jahit dan tampan. Oke, selanjutnya adalah kita tes delete. Kita tes metode delete dari di API-nya, di Postman. Kita hapus data dengan ID 4. Send. ID 4 masuknya langsung dihapus. Ini tampilan sebelumnya. Jika kita refresh datanya, lalu lihat tadi ada Jibril Mikail yang sebelumnya dan dia terhapus karena dia adalah ID keempat. Sekian dari saya, Jadi, dan terima kasih.